Kasus kriminal juga tentunya terpaut di catatan demokrasi. Banyak hal yang mungkin hingga kini masih menjadi misteri. Sekalipun institusi Polri sudah menggelar konferensi pers dengan melibatkan banyak ahli. Kasus diplomat dengan wajah terlakban. Kita tampilkan berikut ini. Analisa saya gini, karena rekaman yang diberikan polisi yang selama ini beredar belum kelihatan rentang waktunya. Gini, semua kepolisian kalau ditanya selalu berbasisnya apa? ISO 27037 rektifikasi tahun 2012. Hello 2025 masih pakai tahun 2012. Apa itu, Mbak? Disederhanakan ke pemirsa. Disederhanakan itu karena CCTV ini masuk pada satu NVR, Network Video Recorder yang sama, atau DVR, Digital Video Recorder. Dan Abah yakin polisi punya rekaman yang utuh? Harusnya, kalau memang baik untuk mengungkapkan, bukan untuk menuntaskan. Kalau mengungkapkan kembali di sini saya bilang kan, kalau tujuannya mengungkapkan, berarti benar-benar diungkap semuanya dari video-video yang ada, dari CCTV yang ada, ujung sana ujung sini benar-benar dipantau 24 jam dan beberapa hari sebelumnya. Tetapi kalau mau menuntaskan, yang penting dianggap bunuh diri aja, dianggap dibunuh tapi orangnya nggak ketahuan. Masa gitu sih, kejadian selalu berulang lagi. Nah, kalau dibilang sekarang tadi bicara soal tape nih, logikanya kenapa polisi tidak meneliti sekarang dari mana, kalau dia sendiri, dari mana dia memperoleh tape tersebut? Beli online, kan ada di transaksinya, dia bisa lari, saya nggak nyebut yang namanya S, yang namanya T, yang namanya macam-macam ya, layanan online, itu semuanya sekarang kan ibu bilang tadi kan nggak ada ini. Yang umumnya nggak ada nih tape yang kayak gini. Biasanya mungkin beli di online, yang baksonya juga kan gitu ya. Nah, kalau gitu berarti dia beli di online, ada transaksinya. Di HP ada transaksi online, bisa kelihatan dia beli apa, kelihatan jelas banget kapan belinya, berapa jumlahnya, warnanya apa. Ada di online, dia bisa diperiksa. History bisa dilacak semua ya, Pak ya? Banget. Kalau umpamanya historinya nggak ada dilacak, di HP-nya ada yang menghapus, hello, yang namanya ST, semuanya layanan-layanan online itu ada di Indonesia. Dan dia tunduk pada PSE, penyelenggara sistem elektronik. Dia kalau diminta kepolisian untuk kasih lihat data-data transaksi pelanggannya, harus ada. Karena ini bagian dari PDP, perlindungan data pribadi, di mana pelanggan harus punya hak untuk melihat kembali data-data dia, bahkan untuk menghapus misalnya, ya, dan bahkan untuk mengubah. Semuanya pelanggan ada, apalagi kalau kepolisian bisa. Dan data di situ nggak kayak data bank yang di mana perlindungan nasabah nggak boleh ada yang tahu. Kalau data yang kayak gitu, pihak kewajib boleh tahu. Termasuk percakapan di HP semuanya bisa dilacak kembali meskipun sudah dihapus. Kalau percakapan enggak lah, kalau WhatsApp-nya kan bisa. Mungkin ada. Dan kalau tadi Bapak bilang itu bagus tuh, Bang, waktu yang traces bahwa mengenai history. Apa saja sih yang dia tonton di HP-nya? Berapa hari terakhir? Ada historinya kan, browsing apa saja. Kalau dia umpamanya buka sosmed ya, yang pakai T, yang pakai R, yang pakai S gitu, buka sosmed yang rolling, yang ini rame-rame ini suka komen-komen, ya kan? Nah, di situ semuanya kan bisa kelihatan apa saja watch history-nya. Percakapan terakhir, Pak, via telepon bisa? Telepon enggak, kecuali direkam enggak. Telepon tidak bisa ya, Pak ya? Belum. Oke. Kecuali sesuai dengan yang Mahkamah Agung sekarang udah ada kerjasama kan, dan semua perbankan yang untuk melacak. Tapi kan itu untuk kasus-kasus yang kayak gitu, belum sampai kayak gini. Nah, data itu bisa diungkapkan, ditrace, jadi sih kelihatan dia beli dari mana. Kalau ternyata ada di toko yang memang toko yang fisik, yang depannya A dan I gitu ya, ternyata ada yang warna-warna kayak gini, kan bayarnya rata-rata juga semuanya udah mungkin pakai kris, pakai apa gitu kan, bisa kelihatan, oh dia nih pembelinya. Si tokonya sih nggak tahu siapa belinya, kan nggak kelihatan HP-nya, tetapi kelihatan si X ini dia beli pakai bayar pakai nomor rekening dia, HP dia, bayar kris nomor segini. Nah, kris untuk transaksi itu kelihatan di toko yang A dan I itu, dia untuk beli bayar apa aja kelihatan. Oh, beli tape. Nah, itu bisa ke-trace. Kalau nggak boleh ke-trace lagi, coba lihat di buku-bukunya di dalam semuanya. Ada nggak tape yang warna kuning? Mungkin dia bikin untuk skripsi, untuk apa semuanya. Kalau ada, wah berarti memang punya dia. Tapi kalau nggak ada, ada yang bawa ke dalam. Siapa yang bawa ke dalam? Yang katanya blind spot tadi, tapi belum diungkapkan. Karena apa? Kita dari polisi baru dapat katanya, bukan datanya. Yang pengalaman saya dulu, kalau untuk itu HP, Pak. Biasanya kan ada outgoing dengan ingoing ya, Pak ya. Ya, incoming dengan outgoing, Pak. Nah, itu kan kalau kita telusuri dari diperkirakan waktu kematian yang bersangkutan, tentunya kira-kira 1 minggu atau 2 minggu
biasanya teman-teman tuh mengecek misalnya kalau untuk kasus-kasus terorisme itu kita melacaknya dari situ siapa orang ini di profiling gitu. Nah itu tentunya mungkin juga mudah-mudahan sudah dilakukan Pak. Kemudian yang kedua tadi mungkin yang saya ini kan saya sependapat memang bahwa kita masih belum lengkap karena yang muncul di media ini kan adalah CCTV ini. Kita belum tahu karena polisi kan memang tidak pernah merilis ya. Ini biasanya dapat dari nggak tahu bocoran dari mana gitu ya. Saya kira mungkin ini pun juga memerlukan satu menunggu daripada hasil yang disampaikan polisi secara utuh. Tadi saya sampaikan kasus otopsi Pak. Saya ingat kasus Vina. Kasus Vina pertama itu katanya sudah diotopsi di Rumah Sakit Gunung Jati kan. Karena tidak percaya diekshumasi. Akhirnya ditemukanlah satu kejahatan yang sampai tuntas sampai PK kemarin kan. Kemudian dua kasus sekarang di Lombok. Lombok itu kan katanya tenggelam. Brigadir Nur Hadi Pak. Ya, Nur Hadi. Kemudian istrinya tidak terima minta diekshumasi, akhirnya ditemukan bahwa terjadi kasus pembunuhan. Tadi disampaikan bahwa ada satu kasus pembunuhan yang dikemas seolah-olah kecelakaan. Kemudian ada juga kasus mungkin kalau yang di sini ya kita tadi nyampaikan waktu kematian yang Pak Arianto mengatakan penyebab itu adalah menjadi kunci utama. Apakah orang tersebut dengan analisa torak ya mungkin ya setahu saya dia pada saat itu meninggal karena ditutup hidungnya atau enggak gitu kan? Atau tidak ada tanda-tanda torak seperti orang tenggelam. Berarti orang itu sudah mati baru udah meninggal kemudian baru dililit oleh Al-Akban ya. Saya kira ini yang harus betul-betul didalami. Sehingga kalau di dalam ilmu kepolisian pengalaman saya dengan Pak Arianto, setiap menemukan jenazah yang janggal itu wajib harus diotopsi lengkap. Tidak ada lagi istilah ekshumasi. Kalau ekshumasi itu berarti ada kelemahan pada saat otopsi awal. Bisa otopsi awal yang kurang atau hanya tadi visum luar. Jadi dianggap ini sebagai satu kecelakaan, dianggap sebagai bunuh diri ya. Nah ini sangat penting menentukan nanti ke depan. 21 hari penyelidikan seingat kami sampai akhirnya polisi pada simpulan. Arya Daru meninggal dunia dengan kondisi yang sama-sama kita lihat, kejanggalan, tidak wajar. Tapi polisi menyimpulkan kala itu Arya Daru meninggal dunia bukan melibatkan pihak lain. Mas Reza ya, Bang Ege. Banyak sekali ahli yang dihadirkan di kantor polisi. Digital, ahli psikologi, semuanya dibuka di sana. Tapi ternyata baru-baru ini dari kuasa hukum keluarga Arya Daru ada temuan baru. Ditemukan puluhan kali check in. Ini cukup mengejutkan kita semua. Kenapa tiba-tiba dari pihak keluarga menginginkan hal itu, Mas? Di tengah almarhum. Saya tidak bisa memberikan gambaran yang konkret. Kenapa? Pihak Polda Metro Jaya dengan kalimat sedemikian rupa kita pahami sebagai ini bukan peristiwa pidana. Berarti apa? Ini situasi privat. Karena situasi privat, maka dengan segala hormat sebetulnya saya memilih untuk tidak mau berkomentar lagi. Tidak mau berkomentar lagi. Karena ini bukan isu pidana. Isu pidana adalah isu publik. Siapapun bisa memperbincangkannya. Tapi ketika suatu peristiwa sudah dikunci sebagai peristiwa yang privat, maka semua orang sesungguhnya harus menjaga itu dan tidak lagi berbincang tentang hal itu. Satu hal. Yang kedua, kalau kita cermati ulang, perkataan Polda Metro Jaya adalah almarhum meninggal bukan akibat perbuatan orang lain. Apa sesungguhnya menyebabkan seseorang meninggal dunia? Ada 4 kemungkinan. Natural, meninggal secara alami. 2, accident, yaitu kecelakaan. Yang ketiga, suicide atau bunuh diri. Dan yang keempat, homicide, meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain. Nah, hitung-hitungan, ketika Polda Metro Jaya sekali lagi mengatakan bahwa ini meninggal bukan akibat perbuatan orang lain, maka perkiraan saya tertinggal 2 kemungkinan. Yaitu apakah ini accident ataukah ini suicide. Memang tidak terjawab secara definitif. Tapi perkiraan saya itulah cara Polda Metro Jaya memilih untuk menghormati privasi keluarga. Iya, saya pasti lebih menahan diri ya. Karena bukan keahlian saya. Tapi saya ingin melihat apa yang muncul sebagai realitas media, karena kami mendapat sampai ke kasus ini dari realitas media. Kan kita nggak punya akses untuk langsung lihat. Jadi saya mau mengatakan 3 hal. Yang pertama, kita kirim doa lah tetap ya buat almarhum serta keluarganya. Mohon juga diberikan kekuatan kalau masih punya keyakinan.
Malah saya kembali lagi ke apa yang disampaikan oleh Bung Reza ini, ada nggak kesempatan untuk melakukan tadi scientific cross examination? Tapi sekali lagi itu kalau keluarganya yakin bahwa ini bukan dalam konteks kematian akibat sesuatu yang private tadi. Kalau yakin ya, karena ditemukannya sejumlah bukti bukan wilayah saya untuk sampai ke situ, tetapi malah di bagian tertentu ada yang saya akan nanti menjadi kepedulian saya kalau itu disebut ada kaitannya dengan TPPO dan lain-lain. Penjualan orang kan akhirnya ya, dalam konteks mungkin apalah gitu. Nah, eksperimen atau apa. Meskipun akhirnya ditepis ya, case itu ditepis sama pihak kepolisian ya. Iya, kan saya yang mau saya katakan ini independent scientific cross examination. Kalau itu diberikan sama seperti kasus ijazah tadi, apalagi ini dalam konteks kematian yang sampai saat ini barangkali kalau saya melihat dari cara Bung Reza ini sebagai pakar psikologi forensik menyampaikannya, dia agak masuk ke konteks ini kematian private seperti yang disampaikan oleh polisi, walaupun saya mengatakan tetap ada hak dong bagi keluarga, ya kan? Cuma saya nggak tahu mekanismenya di mana kalau mau melakukan tadi independent scientific cross examination. Nah, yang agak lebih berbahaya poin ketiga saya nih, Andromeda, ada berapa kasus yang seperti ini lalu kita sebagai bangsa lupa atau lewat saja. Ini saya nggak tahu apakah Anda terlibat atau bukan. Dulu yang kasus teh sianida, kopi sianida ya? Ya, kopi sianida. Anda ikut sampai ke pengadilan ya? Saya tidak sampai ke pengadilan, tapi saya pastikan saya membantu dalam pencarian ahli, Iya. rumusan pertanyaan, memperdebat ahli dan seterusnya. Ya, kurang lebih kesimpulan Anda pada waktu itu? No case, meninggal akibat faktor natural. Wih, coba Anda bayangkan. Tetapi saya tetap memilih untuk menghormati putusan hakim Oh, iya. yang tetap mengatakan ini peristiwa pidana. Oke, jadi sekali lagi ada hal-hal yang seperti itu. Bagi kami, ya konteks katakanlah ilmuwan komunikasi, berapa cepat kita lupa terhadap hal yang seperti itu. Yang paling seru lagi yang banyak melibatkan, saya nggak tahu, catatan demokrasi juga ikutan kali ya. Vina Cirebon, Ikut, ya berkali-kali kami mainkan. apa ujungnya? Ujungnya kita mengikuti, saya agak berat mengatakannya. Saya berkeyakinan bahwa dalam Karena Mas kasus Reza juga Cirebon hadir, Mas, pun, ya, malam itu, Mas, ya. dalam kasus Cirebon pun saya berkeyakinan itu adalah no case. Oke. Firasat saya mengatakan temuan tim Sus Mabes Polri pun mengatakan Vina dan Eki meninggal bukan akibat peristiwa pidana, melainkan kecelakaan tunggal. Firasat saya mengatakan demikian. Oke. Kita tunggu sampai Jenderal Listio Sigit merepati janjinya bahwa tim Sus Mabes Polri akan mengumumkan hasil temuan. Kami mereka. pun heran dari banyak kasus kriminalitas meskipun sudah diumumkan oleh institusi yang resmi kepolisian hasilnya, tapi ternyata publik tidak mudah percaya dan Nah, masih itu. mengganjal. Itu yang menjadi Wah, tanda tanya ternyata besar. Andromeda sudah Sesaat sampai lagi kami segera kembali ke pemirsa. situ tuh ya. Sesaat lagi kami segera kembali.